Ni hao man. Aduh. Aduh. Lo kenapa, Nur? Aduh. Lo kenapa? Punggungku sakit banget nih. Sakit? Kok bisa? Kok bisa sih? Iya, belakangan ini gue sering ini sih revisi sampai subuh. Oh, aduh kesian banget terus. Iya, gue suka angkat beban berat juga, tas-tas. Oh, iya. Berarti lo nyari punggung bawah ya? Iya. Ini Not, gue baru aja lagi baca-baca tentang nyeri punggung bawah. Lo tau gak sih? Pantes aja lo kena. Orang di Indonesia 6,5% orang yang kena nyeri punggung bawah. Terus berdasarkan survei pemerintah 7,3%. Tinggi banget Not, pantes aja. Terus lo lihat lagi di sini 90%-nya diakibatkan kesalahan sifat tubuh saat bekerja. Persis kayak lo ngerjain apa? Skripsi. Iya benar. Terus lo harus tahu biayanya itu bakal sampai miliaran per tahun. Punya duit juga sebanyak itu. Abis itu ya. Abis itu katanya bisa menghilangkan produktivitas. Iya bahaya banget. Jadi gue harus gimana dong? Duduk tegak lurus, gawai dan laptop berada di bawah arah pandang mata, keyboard dan mouse berada di tempat yang bisa dengan gampang dicapai. Menekuk lutut bukan pinggang. Dekatkan barang yang akan diangkat dengan tubuh dan usahakan tidak lebih tinggi dari dada. Kepala diangkat tinggi, dagu dimasukkan ke dalam, ayunkan tangan dengan nyaman. Jangan memutar badan. Yang baik adalah balikkan badan dengan kaki saat ingin mengambil barang. Punggung tidak membungkuk, bagian bawah tas sejajar dengan pinggang, bukan di bawah pinggang. Apabila tidur menyamping, lutut dan tungkai bawah sedikit ditekuk, dan jangan tidur tengkurap. Berdiri tegak lurus, handphone ditaruh di bawah arah pandang mata, dengan posisi kepala dan leher tidak menekuk. Posisi pinggul harus setinggi lutut. Posisikan kursi dengan tegak untuk menopang punggung dan bahu Anda, dan tekuk lengan. Nah, itu dia posisi-posisi yang harus dilakukan untuk mengurangi nyeri punggung bawah. Tapi selain memperhatikan posisi tersebut, kita juga bisa melakukan stretching loh. Oh ya, gimana tuh? Kita lihat video berikut ini ya. Yuk. Berbaring, kaki ditekuk, tangan berada di samping, otot perut dikencangkan. Berbaring, lutut ditekuk ke arah dada, tangan menahan di lutut. Posisi badan meringkuk, kencangkan otot perut dan luruskan punggung. Posisi kepala sejajar dengan lantai dan posisi tangan tetap lurus. Bagian punggung melengkung dan secara berkala diturunkan. Regangkan bagian punggung, perut, dan otot kaki. Badan dirundukkan, dagu diarahkan ke dada, lengkungkan punggung ke arah atas, dan secara berkala pundak diarahkan ke lantai. Berbaring, tangan menyilang di depan dada, kaki ditekan, angkat kepala dan pundak, dan ditahan selama beberapa detik. Tidur tengkurap, tangan menopang dagu, pinggang, bokong, dan punggung bawah dikencangkan dan diregangkan. Secara perlahan, angkat kaki tanpa ditekuk. Several days later. Dev. Hai Marmo. Halo.
BTW nyari pinggang gue udah mendingan loh. Ya karena seperti aku bilang kan, kebanyakan kan karena salah posisi. Jadi gue udah nemu beberapa dari Google, udah gue praktekkan juga. Ya baru sebenarnya gue udah coba-coba stretching juga, karena itu bisa bantu menguranginya. Iya. Jadi habis itu perbaiki posisi sama stretching sekarang udah lebih baik. Iya. Ini bagus banget, keren banget ya. Tapi nanti lah, gue denger sih itu cuma bisa kurangin doang, mengurangi nyeri punggung lo. Tapi kalau misalnya masih sakit, jangan lupa ke dokter kan. Iya, tetap harus dicek loh ya. Gitu ya. Oh benar. Yowes, lo abis ini mau cabut? Iya. Oh ya udah, gue cabut dulu juga ya, bye. Apa itu lower back pain? Lower back pain atau nyeri punggung bawah merupakan suatu kondisi di mana bagian punggung bawah terasa nyeri akibat penyakit atau cedera yang terjadi di daerah tersebut. Dampak dari lower back pain adalah menurunkan aktivitas sehari-hari, kemampuan bekerja, fungsi seksual, meningkatkan pula depresi, cemas, dan juga stres. Apa aja sih penyebab dari LBP? Yang pertama adalah mengangkat barang terlalu berat dan juga patah tulang. Selain itu juga disebabkan oleh masalah bantalan tulang atau diskus, penyakit tertentu seperti tumor, infeksi, juga peradangan pada sendi tulang belakang, dan masalah struktural tulang belakang. Untuk faktor resiko LBP sendiri, pertama itu adalah usia tua, wanita, overweight, biasa merokok, kurangnya aktivitas fisik, riwayat penyakit rangka atau trauma vertebra, dan juga faktor pekerjaan. Nyeri punggung bawah atau LBP ini bertahan selama 1 hari atau lebih dari 7 hari terakhir, bahkan 12 bulan. Fakta mengejutkan bahwa LBP ini menyebabkan kecacatan global terbesar selama lebih dari 2 dekade. Secara global, pada 2017, sebanyak 577 juta orang mengalami low back pain, terutama pada perempuan. Hal ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Sedangkan di Indonesia, kejadian nyeri punggung bawah ini tergolong tinggi, yaitu 6,5%, dan data pemerintah yaitu 7,3%. Prevalensi tertinggi untuk LBP dilaporkan terjadi pada negara berpenghasilan tinggi 32,9%, dan kemudian negara berpenghasilan menengah 25,4%, dan serta pada negara berpenghasilan rendah 16,7%. Sebuah tinjauan pustaka menemukan prevalensi LBP kronis pada Amerika Latin sebesar 31,3%, pada Afrika ditemukan 32% orang dewasa dan 12% dari usia remaja. Kondisi nyeri punggung bawah berdampak besar pada sistem perawatan kesehatan karena tingginya prevalensi dan disabilitas yang terkait. Total biaya LBP di seluruh dunia mencapai miliaran dolar per tahun, terutama karena biaya tidak langsung yang mewakili sebagian besar dari total biaya LBP, yaitu 75% sampai 93% dari total biaya. Biaya tidak langsung mencerminkan hilangnya produktivitas karena pembatasan aktivitas sehari-hari akibat keterbatasan fungsional. Latihan fisik dan flexion exercise sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami nyeri punggung bawah dan dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan waktu latihan 20 menit. Hasil maksimal dapat diperoleh bila peserta dapat melakukan latihan fisik ini dengan waktu sekurangnya 4-5 minggu. BPJS Kesehatan mencatat penyakit akibat bekerja menghabiskan biaya sekitar 300 miliar per tahun. Dan jika diakumulasikan selama 4 tahun, pembiayaan penyakit akibat kerja mencapai 1,2 triliun. Kepala Humas BPJS Kesehatan menjelaskan angka tersebut dari asumsi pembiayaan 5 penyakit yang sering terjadi akibat bekerja pada pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Penyakit akibat kerja itu terdiri dari nyeri punggung, carpal tunnel syndrome, asma, dermatitis, dan tuli akibat kebisingan. Pemecahan masalah nyeri punggung bawah di tingkat individu dapat dilakukan dengan memperbaiki pola duduk dan juga berdiri dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, postur saat tidur juga harus diperhatikan. Disarankan untuk menghindari atau mengurangi mengangkat beban yang berat. Mengompres dengan air dingin di bagian punggung yang sakit juga dapat meringankan nyeri yang dirasakan. Pemecahan masalah pada tingkat masyarakat. Edukasi atau penyuluhan penanganan dan pencegahan nyeri punggung bawah dengan positioning yang benar serta pemberian exercise untuk menurunkan nyeri punggung bawah. Pemecahan masalah pada vaskes tingkat 1. Dilakukan terapi baik farmako maupun non-farmako untuk mengurangi rasa sakit pasien serta mengajarkan pasien mengenai coping mechanism untuk meminimalisir rasa nyerinya. Nah, untuk terapi non-farmakonya dapat diberikan edukasi untuk tetap melakukan aktivitas sesuai kemampuan, mengurangi rasa cemas, memotivasi bahwa obat yang diberikan dapat mengurangi rasa nyeri,
dan mengajarkan pasien mengenai cara-cara untuk menghindari faktor yang memperberat nyerinya. Untuk terapi obat-obatan dapat diberikan OAIN sebagai pilihan utama, non-benzodiazepin muscle relaksan, dan obat-obatan opioid untuk nyeri yang sangat berat. Lamanya mahasiswa duduk menimba ilmu di ruang kelas tentu perlu ditunjang dengan tempat yang nyaman. Namun, kenyataannya, tempat duduk yang disediakan kurang ideal dan ergonomis, bahkan bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Di mana perhatian para petinggi kampus? Jangan sampai mahasiswa berangkat untuk menimba ilmu, tetapi pulang membawa nyeri punggung.